Oke, pemirsa, jumpa lagi dengan Aviva Bonsai, dan kali ini kita akan review pusu bulu lokal ya. Dan sebelum itu mohon dukungan, like, comment, share, dan subscribe-nya supaya kita bisa bertemu ke season-season yang lebih wow lagi tentunya. Oke, kita mulai saja. Jadi pusu bulu lokal ini sebetulnya masih belum banyak orang tahu atau belum bisa tampil ke ajang-ajang kontes karena memang masih belum ada yang tampil maksimal. Tapi mulai saat ini sudah ada pusu bulu lokal ini sudah mulai menampakkan diri dengan karakternya yang bagus dan daun yang mumpuni, kecil, halus, dan rapat. Dan lagi pusu bulu ini ada yang impor juga. Nah, jadi kita harus bisa memahami dulu mana yang pusu bulu lokal, mana yang pusu bulu yang impor. Perbedaannya itu nggak jauh beda ya sebetulnya. Nah, cuma butuh ketelitian aja. Contoh kalau pusu bulu lokal, nah ini geriginya ini agak renggang ya, dan ujung daun ini agak lincip, dan tekstur daun lebih lembut atau lebih lemes, lebih tipis ya. Nah, sedangkan pusu bulu yang impor ini warna daun lebih gelap atau hijaunya itu lebih gelap, terus tekstur lebih tebal, dan di tengah-tengah daun sama ya, ini ada kesan bulu drunya atau bulu tipis, bulu halus kalau kita pegang gini ya. Dan gerigi di daunnya ini lebih rapat kalau untuk yang impor, lebih rapat geriginya, dan ujung daun lebih tumpul ya ketimbang dengan pusu bulu yang lokal. Kalau pusu bulu yang lokal ini lebih runcing. Ini ciri khasnya pusu bulu lokal dengan pusu bulu yang impor ya. Nah, cuma kalau dari segi karakter pohon hampir sama, 11-12 ya. Karakternya hampir sama persis. Cuma yang membedakan daun. Jadi kalau pusu bulu yang lokal ini lebih lemas atau lebih tipis. Nah, cuma kalau yang pusu bulu impor ini lebih tebal. Oke? Nah, setelah itu kita akan lanjut ya untuk perawatan pusu bulu ini. Pusu bulu ini termasuk kategori pertumbuhannya itu cepat dan mempunyai sifat kanibalisme, dan pertumbuhan serabutnya pun cepat. Kalau nggak kita rajin ngontrol atau peremajaan itu, dia akan cungkring, nggak akan bisa lebat atau rapat seperti ini. Hanya ngolor, jarak antara daun ke satunya itu panjang, kurus. Nah, berarti menandakan bahwa sudah full. Itu harus kita bongkar, peremajaan kita buang separuh. Stres, tanam, ganti metan yang baru, sama nutrisi tambahan. Ya. Nah, kalau pusu bulu lokal ini, begitu ada yang titik tumbuh baru, kalau lepas kontrol, dia itu perkembangannya pesat, serut. Nah, dia akan dominan menguasai area sini, istilahnya begini. Sehingga kalau ini dibiarkan, banyak ranting kecil yang sudah kita konsep di sini kalah saing dengan yang ini, sehingga banyak mati rantingnya di sini. Nah, kalau kita rajin memangkasnya, ya, nah, maka ini kan semakin kompak di sini. Oke. Nah, jadi pengertiannya ini masuk kategori kanibalisme ya. Jadi kita harus rajin. Masalahnya ini pertumbuhannya cepat sekali. Nah, sekarang tinggal perawatan. Kita press terlebih dahulu yang tidak digunakan atau yang tidak diperlukan atau yang menutup komposisi yang sudah kita proses atau kita program. Nah, kita buang dulu supaya apa? Lebih mudah kita itu untuk memprosesnya. Nah, apa yang kita lakukan awal? Jadi membuang yang tidak dibutuhkan dulu, terutama yang daerah-daerah bawah ya.
Titik tumbuh yang ke bawah ini menutup komposisi atau crown-crown yang ada, sehingga nggak kurang jelas ya akhirnya, sehingga rancu atau apa ya, penuh atau rungsep gitu, nggak enak dipandang, jadi kurang transparan akhirnya. Oke, kita buang dulu ya. Dan habitat dari pusu bulu lokal ini ya, ini kalau di daerah kami ini masuk kategori gulma ya. Ini tumbuhnya di pinggir lereng-lereng di perkebunan kopi kalau di daerah kami, sehingga petani kopi pun banyak yang bukan mencabut tapi dimangkas supaya ini tidak mengganggu di perkebunan. Jadi masuk kategori gulma. Jadi kalau kita ngambil 1-2 itu, para petani itu merasa bersyukur, dia mengurangi gulma. Nah, jangan lupa komposisi, terus panjang, pendek, keluar masuknya kita harus perhatikan ya. Jadi enggak hanya asal angka segini aja tanpa memperhatikan kriteria atau kontur-kontur yang sudah kita konsep. Kedalaman juga kita perhatikan ya. Pertama kedalaman supaya dia tembus dan ada ruang kosong, yang istilahnya kosong itu indah. Jadi dengan adanya kekosongan itu menambah aksentuasi keindahan pohon ini, terkesan lebih natural dan lebih hidup di sana. Nah, setelah kita press semuanya dan hasil akhir untuk sementara seperti ini ya. Jadi kita perhatikan cabang, subcabang, ranting, subrantingnya sudah terlihat jelas atau lebih transparan dari pada yang tadi yang masih belum kita press ya. Dan kita perhatikan juga setelah kita press, nah, supaya untuk mempertahankan komposisi, performa, jangan lupa kita harus memberi nutrisi tambahan dulu ya. Supaya apa? Nanti daya tumbuhnya itu biar kompak. Nah, kita tabur di atasnya aja. Tapi stopnya. Supaya ini menjaga pertumbuhannya lebih kompak kalau kita beri nutrisi tambahan seperti ini. Dan kita sudah selesai, kita cabang, subcabang, sehingga di sini ada ruang kedalaman, jadi tembus pandang sampai ke belakang, sehingga menambah aksentuasi lebih hidup ya. Pohon ini lebih kesannya natural dan lebih hidup lagi karena ada komposisi. Nah, ini ruang kosongnya sudah lebih nampak, jadi tembus ya ke belakang. Dan
Kerun-kerunnya pun sudah mulai lebih jelas lagi, tinggal menunggu kekompakan lebih lanjut. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa ke season-season yang lebih wow lagi tentunya. Dan jangan lupa mohon dukungannya, like, comment, share, dan subscribe-nya supaya kita bertemu ke season yang lebih wow lagi tentunya. Dan see you.